Baiklah saudara-saudara, saya lanjutkan kembali ya. Sesampainya di tengah hutan, Raden Bagus banyak sekali menjumpai rintangan-rintangan ya saudara-saudara ya, seperti hewan-hewan buas ya, segala macam lah. Nggak jarang mengadakan pertempuran, berantem ya sama hewan-hewan buas tersebut itu. Dan sesampainya di tengah hutan yang sangat lebat sekali saudara-saudara ya, ya memasuki ke dalam terus ke tengah hutan itu, sampai-sampai berjumpalah dengan makhluk besar, sosok yang tinggi besar, yaitu raksasa saudara-saudara ya. Dan dia menghadang dalam langkah kakinya si Raden Bagus itu. Dan dia berkata, "Wahai Kisanak, anak muda, kamu lancang sekali, berani menginjak-injak tanah hakku, milikku, dalam kekuasaanku," konon kata si raksasa itu. Lalu si Raden Bagus berkata, "Saya enggak merusak, saya cuma hanya ingin menumpang lewat. Saya ingin menuju ke arah timur utara. Wahai raksasa, kurang ajar kamu. Sekarang kamu kembali dan pulang kembali. Jangan kau teruskan langkah kakimu untuk menuju melewati hutan yang aku miliki." Tapi Raden tetap kukuh ingin melanjutkan perjalanannya saudara ya. Ya bisa nggak bisa, saya harus melewati, wahai Ki Raksasa. Kurang ajar, kata si raksasa. Akhirnya di situ bertempur saudara ya, berantem dengan sengitnya. Dengan lincahnya si Raden Bagus melompat ke sana kemari untuk menghindari serangan dari raksasa itu. Sampai-sampai raksasa itu, ya buto itu ya, merasa kecapean saudara. Dan dia menunduk, artinya dari berdirinya itu duduk karena kecapean sih saudara ya. Dan raksasa itu berubah menjadi manusia. Ternyata dia adalah ayah dari si Raden Bagus itu saudara. Lalu terkejut si Raden Bagus itu, "Wahai sang ayahku, apakah ini ayahku?" Kata si orang tua itu, "Iya, ini ayahmu nak, ayah kandungmu." Terus berpelukanlah si Raden dan sang ayah itu. Raden mengatakan, "Maafkan aku ayah, maafkan aku anak." "Enggak ya ayah." "Oh enggak, ini bukan salahmu dan bukan salahku. Aku hanya ingin mengetes seberapa hebatnya kamu. Ternyata kamu luar biasa anakku. Makanya ayah mengizinkan langkah kakimu untuk berjalan ke arah sana dan ingin menempuh apa yang kamu cita-citakan. Semoga akan terlaksana cita-citamu anakku. Dan ku beri nama anakku, akan ku beri gelar namamu menjadi Pangeran Sekar Pandan, wahai anakku. Dan terimalah ini pusaka dariku, pusaka yang berwujud enggak seberapa ini nilainya, tapi semoga bermanfaat bagimu. Dan suatu saat kalau kamu dalam menghadapi apapun, pakailah senjata ini yang berupa atau berwujudkan arit kecil ini. Wahai anakku, Pangeran Sekar Pandan, ayah akan mendoakan setiap langkahmu. Sekarang kau pergilah
baiklah ayahku, sekarang Ananda akan pergi. Minta doa restunya ayahku, ia akan kudoakan. Singkatnya cerita saudara-saudara, Pangeran Sekar Pandan langsung berjalan menuju ke arah timur utara, saudara ya. Dia berjalan dengan langkah kakinya seperti biasa, keluar masuk hutan, saudara. Dan dia nggak takut, nggak merasa gentar. Dia melangkah dengan cepatnya sehingga sampailah ke tempat yang dituju. Dan di situ ada sebuah pedukuhan atau pemukiman atau perkampungan. Dia bertemu dengan seorang kakak tua. Dia bernama Ki Panimbahan, saudara. Ki Panimbahan itu artinya orang yang biasa ditimbah ilmunya, ditimbah pengalamannya, bahkan berbagai macam ilmu tentang duniawi. Tempatnya orang bertanya, tempatnya sharing, orang sharing, karena dia orang tua. Atau tempatnya orang menyalar atau pesalaran, saudara ya. Di situ Pangeran Sekar Pandan banyak berguru, banyak bersharing dengan Ki Panimbahan di situ, saudara. Kurang lebih beberapa tahun lamanya, saudara, Ki Sekar Pandan lalu diizinkan untuk menjalankan, ya artinya ya mencari tempat gitu ya. Karena pada saat itu sungguh sangat lebat hutan, masih ya, banyak tanah yang luas, belum ada yang memiliki, saudara. Di situ langsung Pangeran Sekar Pandan diizinkan berjalan, karena sang mbah itu mengatakan berjalanlah kamu nak ke arah barat. Di sana akan kamu ketemukan di mana banyak kerabat, banyak saudara di sana. Sehingga singkatnya cerita, setelah menimbah ilmu, pengalaman, menyalar, bersharing di situ, Raden Sekar Pandan menuju ke arah barat, saudara-saudara ya, ke arah barat. Kurang lebih antara 8 kilo atau 7 kilo dari arah yang tempat yang ditinggalkan, saudara itu. Di situ ada jalan setapak ya, kalau katanya pada saat itu dari arah tempat yang ditinggalkan sampai ke tempat pertigaan ya masih hutan ya, keluar masuk hutan gitu ya. Sehingga di situ kurang lebih 7 kilo 8 kilo ya ada pertigaan jalan, saudara. Jalan setapak yang menuju arah utara atau kanan. Sehingga Pangeran Sekar Pandan memutuskan untuk belok kanan. Semoga di tanah yang turun ini, lebak ini, akan kutemukan teman atau saudara di sana. Lalulah berbeloklah ke kanan, menginjak tanah yang lebak itu atau tanah yang turun itu, saudara ya. Berjalanlah kurang-kurang 1 kilo ke utara. Ki Raden Sekar Pandan juga sempat berhenti. Di situ ada pertigaan jalan, saudara ya. Jalan yang ada yang lurus, ada yang belok kiri. Sehingga Pangeran Sekar Pandan agak bingung di situ. Apakah harus ke arah barat, apakah ke utara? Sempat jenguk jentul, menjentul, nyentul ya di situ. Sempat berpikir, akhirnya beliau memutuskan untuk berjalan ke arah lurus ke utara. Ya, berjalan terus ke utara sehingga di situ bertemu dengan teman atau saudara. Dan sempat di situ Ki Sekar Pandan bersharing, bercerita
tukar pengalaman, dan banyak sekali menjalankan tentang kebaikan, kebagusan saudara ya. Sekitar sekian lama berhari-hari, lalu Ki Sekar Pandan minta izin dan berjalan ke arah utara di situ saudara. Menuju ke arah utara saudara ya. Sekitar kurang lebih ya kurang dari 1 kilo saudara. Di situ bertemu dengan kakek tua saudara. Kakek tua yang menunggu kali atau sungai. Di situ ada sungai Jamblang saudara ya, atau kali. Di situ Ki Sekar Pandan lalu banyak cerita tentang dari mana mau kemana dengan sesepuh itu ya. Sesepuh itu bernama Ki Buyut Plangpangan saudara ya. Ki Buyut Plangpangan. Dan di situ nanti insya Allah saya akan menceritakan siapakah Ki Buyut Plangpangan. Namun nanti ya, setelah Ki Sekar Pandan menemukan jalan arah yang dituju, dan Ki Sekar Pandan di situ sempat menginap di situ, menginap ya, biasa sharing, bercerita, meminta pengalaman atau ilmu. Dan lalu Ki Sekar Pandan diizinkan untuk meneruskan perjalanannya saudara-saudara ya. Lalu ya tentang arti hidup gitu ya dari orang sesepuh itu, Ki Plangpangan itu saudara. Lalu meneruskan perjalanannya sehingga berjalan dengan apa, karena si kakek itu Ki Plangpangan namanya itu ya, ada yang disampaikan hidup itu harus bernaung, berpinayungan itu, berpinayungan, berlindung kepada Sang Maha Pencipta. Jangan jauh-jauh perbuatan kita, setiap langkah kita yang di atas Maha tahu konon katanya. Sehingga dia pergi dan izin untuk meneruskan perjalanannya, melihat ke selatan arah sungai Jamblang itu. Dengan mengalir derasnya ada sosok bangkai kerbau yang mengapung saudara ya. Sehingga Pangeran Sekar Pandan untuk melanjutkan perjalanannya dengan memasuki tubuh bangkai kerbau itu. Kalau dibilang bangkai ya segar bugar, kalau dibilang segar bugar dia mengapung. Makanya enggak diambil pusing. Lalu dia masuklah ke tubuh si bangkai kerbau itu. Dan di situ Ki Sekar Pandan mendapat gelar Ki Pinayungan saudara-saudara ya. Buyut Ki Pinayungan artinya dia berlindung ya, berlindung. Dan dia mengikuti aliran sungai mengarah menuju ke utara saudara. Artinya hidup ini mengalir aja bagaikan air, entah itu terjal, entah itu menabrak pohon, entah menabrak bebatuan, dinikmati aja, jangan banyak penyesalan, karena ini sudah menjadi keputusan Tuhan yang Maha Kuasa, yang di sana selalu akan melihat kita semua, gerak-gerik kita semua, yaitu Gusti Allah saudara, Maha tahu, Maha penguasa. Jadi Ki Sekar Pandan hanyutlah ke arah utara dengan mengikuti derasnya air. Artinya hidup ini mengikuti saja laksana air saudara ya, itu kira-kira. Jangan lupa saudara ya, sebelum ceritanya dilanjutkan, dengan channel kami Jaya Pirasa, pencet oke bila mana suka, dan subscribe biar tahu kelanjutannya saudaranya ya. Untuk sementara ini saya break dulu, dan jangan lupa ya, dengan channel kami Jaya Pirasa
dongeng tentang petilasan, dan kali ini temanya adalah Ki Buyut Langgeng, saudara.